Silakan Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan Lagu C. Saya sebagai jubir. Nama saya Raisa Akbar Suryadi. Sebelah kanan saya Muhammad Rafi. Sebelah kiri saya Ikhwan Izhar Masuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lugube. Nama saya Istiawan sebagai jubir dan didampingi oleh rekan saya di sebelah kiri ada Muhammad Hafiz dan saya ada Muhammad Raya. Iya, terima kasih untuk Baru. Kami mohon masing-masing ofisial kami persilakan duduk di meja yang telah disiapkan. Oke, kami masih panggil juru bicaranya ke depan untuk memilih soal paket. Pak Sulis, di meja sih bisa taruh di atas meja sekretariat. Sekretariat? Iya, dicari aja di depan. Sini dikit sini. Lagi ya. Cepat maju. Berempat. Iya, berempat ya. Dari 4 soal ini kalian pilih ya. 3, 2, 1. Saya keluar ya. Pak Gube. Oke. Ini. Cek. Tidak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua siap ya. Ragu B, C, dan D juga siap apabila ada soal lemparan. Oke. Soal paket terbuat Al Quran. Salah satu amanat yang Allah titipkan kepada manusia adalah harta dan anak. Keduanya selalu menyertai langkah hidup manusia. Siapa yang mampu mengarahkan harta dan anaknya kepada kebajikan, niscaya ia meraih ganjaran yang besar. Tapi siapakah yang dilalaikan oleh harta dan anaknya, maka ia merugi. Oleh karenanya Allah menjadikan harta dan anak sebagai fitnah atau ujian bagi manusia. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Anfal, bacakan ayatnya. Ya, kami limpahkan A, B, C, dan D. Waktu habis penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun 'azim. Surah Al-Anfal ayat 28. Nomor 2, kisah Al-Quran. Berkenaan dengan siapakah dan peristiwa apa yang terkait pada ayat berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, Rabbul Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, yang mengatakan bahwa dia mengadukan kesusahan dan kesediaannya hanya kepada Allah, dan dia mengatakan kepada anak-anaknya bahwa dia tahu dari Allah apa yang mereka tidak tahu. Iya, jawaban sempurna 50 untuk Rabbul B. Rekan kedua masih kosong. Nomor 3, terjemahkan ayat berikut ini. Suratul Nisa ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa inna taqu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min
min ladunhu ajran 'azima. B. Ya, Abu B. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Jika sesuatu yang sebesar zarah itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Iya, 50 untuk bergabung. Nomor 3 tajwid. Nomor 4 maaf. Jelaskan pengertian sifat huruf rakhawa secara istilah dan sebutkan huruf-hurufnya. Ya, kami dipanah B, C, dan D. Ya, penonton. Oh, bisik-bisik aja. Yaitu membunyikan huruf tertentu dengan suara lepas. Nomor 5. Dengar baik-baik, sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzaina lahum syaitan a'malahum wa qala la ghaliba lakum kumul yawma minan nas. Kami panah? Iya. Kita lanjut aja. Soal berikut bahasa Inggris. Baik, soal nomor 6. Perhatikan. The following is the translation of what ayah in the Holy Quran. And those who race each other in a race. B. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya. Ya, 50 untuk buku B. Baik, soal nomor 7. Jelaskan pengertian sifat huruf istifal secara istilah dan sebutkan huruf-hurufnya. Kami dipakai. B, C, D. Ya. Dan jawabannya itu menyembunyikan huruf tertentu dengan lidah merenggang dari langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf atau tidak melengkungkan keliling lidah ke langit-langit sehingga suara menjadi kecil. Huruf yang bersifat infitah sebanyak 25 huruf. Baik, soal nomor 8 hadis. Di antara kitab-kitab tentang al-jahr wal al-ta'dil adalah kitab Bismillahirrahmanirrahim. Fi naqdir rijali mizanil i'tidal. Siapakah penyusun dari kitab tersebut? B. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Azhabi. Iya, 50 untuk buku B. Baik, soal nomor 9. Ayat ini turun dilatar belakangi oleh tantangan Abu Sufyan, pemimpin pasukan Quraisy pada perang Uhud, kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertempur kembali pada tahun berikutnya di Badar. Karena pada tahun itu 4 Hijriah terjadi paceklik, Abu Sufyan pun gentar dan mengurungkan niat ke Badar. Ia lalu mengutus Nu'aim bin Mas'ud al-Asy'ari ke Madinah untuk menakut-nakuti kaum muslim dengan menyebarkan kabar bohong. Nabi dan para sahabat tidak terpengaruh oleh propaganda itu dan tetap berangkat ke Badar. Perang pun urung terjadi. Pada waktu itu di Badar terdapat pasar sehingga kaum muslim memanfaatkannya untuk berdagang. Mereka pun pulang dengan membawa laba berlimpah. Bacakan ayat yang dimaksud.
Ya, kami limpahkan BCD. Ya, penonton. Ya, hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya nomor 10. Mengapa Khalifah Utsman bin Affan memberikan keputusan jumlah anggota tim pengumpulan Al-Quran lebih banyak berasal dari suku Quraisy? B. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjaga kesejatian dialek Quraisy dalam penyalinan mushaf Al-Quran. Iya, 50 untuk regu B. Masih kosong. Selanjutnya Ya, titik. Masa idah wanita yang cerai hidup dengan suaminya sementara ia sedang hamil 3 bulan adalah sampai melahirkan. Benar atau salah? Dan apa dalil Al-Quran? ya, regu BCD. Penonton. Selanjutnya akidah dan akhlak. Sebutkan sifat mustahil Allah yang disyaratkan pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum la tashhaduna anna ma'allahi ayatan ukhra qul la ashhad. Ya, regu B. B. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'addud. Ya, 50 untuk regu B. Soal terakhir untuk berdoa. Jika seorang peternak sapi memiliki 103 ekor sapi peliharaan dan telah mencapai haul, maka kadar wajib zakatnya ada 2 ekor sapi berusia 1 tahun. Benar atau salah? Apa alasannya? Ya, regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Yang benar terdiri dari 3. Yang benar 3 sapi terdiri dari 2 sapi berumur 1 tahun dan 1 sapi berumur 2 tahun. Iya, 50 untuk regu B. Ya, telah berakhir soal paket regu A. Mari kita lihat skor sementara. Regu A masih kosong, regu B 350, regu C masih kosong, regu D masih kosong. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, soal paket untuk regu B, regu A, regu C dan D juga siap apabila soal kami lemparkan. Soal pahamul ayat. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala memberikan inspirasi kepada manusia tentang ilmu dan cara mengembangkan kemampuan dengan mempelajari perilaku hewan. Sebagai contoh, Allah mengutus burung gagak yang menggali tanah dengan cakarnya untuk memperlihatkan kepada manusia tata cara menguburkan mayat. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Ya, kedua, silakan. Fabahasallahu rabbai yabasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata ahi qala ya wailata ajastu an akuna misla hazal nurubi fa uwariya sawata
kisah Al-Quran. Berkenaan dengan siapa dan peristiwa apa yang terkait dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'atahu aasi thumma ba'as qala kam qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'atahu ami fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarik. Bismillahirrahmanirrahim. Uzair, seorang pemuda yang melewati negeri yang telah hancur. Lalu ia bertanya, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur, dan Allah menunjukkan hal tersebut kepadanya dengan cara mematikannya lalu membangkitkannya kembali setelah 100 tahun. Iya, 100 untuk regu B. Terjemah nomor 3, terjemahkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah ada di antara mereka segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, di sini ada salah kata ya. Wal takum minkum. Jadi situ bukan mereka tapi kamu. Jadi 95 untuk regu B. Nomor 4, soal tajwid. Apa yang maksud dengan idgham naqis? Idgham naqis adalah memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada huruf lain yang berharokat sehingga zat hurufnya menjadi hilang atau tiada, tetapi sebagian sifatnya masih ada. Iya, 100 untuk regu B. Sambung ayat, sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha. Ya, kami lemparkan C dan D. Iya. Penonton? Ya, bahasa Inggris. Baik, soal nomor 6. Read a portion of the Holy Quran whose English translation reads as follows. And when the mountains are removed. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jibalu suyirat. Iya, 100 untuk regu B. Soal nomor 7, moderasi beragama. Konsep moderasi Islam dalam kehidupan ekonomi salah satunya adalah pengakuan terhadap hak fakir miskin pada harta kekayaan, baik untuk yang meminta maupun yang tidak meminta. Bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala wallazi na'iza wallazi nafi amwalihim hakum ma'lum lisa ili wal mahrum Ya, soalnya kami tidak lempar tapi masih ada separuh ayat belum dibaca ya. Wa fi amwalihim haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Itu yang belum dibaca, dia langsung baca di bawah. Ya, jadi kami kasih nilai 50 untuk regu B.
Baik, soal nomor 8 hadis. Di antara kitab-kitab tentang al-jahr wal al-ta'dil adalah ad-du'afa wal mutarukin. Siapakah penyusun dari kitab tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad bin Shuaib bin Ahli An-Nasai 215 sampai 303. Iya, 100 untuk regu B. Baik, soal nomor 9 asbabun nuzul. Pada perang Uhud, Nabi Muhammad SAW terluka ketika darah mengalir dari bagian tubuh yang terluka. Beliau berkata, bagaimana mungkin kaum yang melukai Nabi mereka dan membuat gigi serinya tanggal akan beruntung, padahal ia menuntun mereka menuju Allah. Lalu Allah menurunkan ayat untuk menghibur Nabi dan menegaskan bahwa hidayah dan taufik datang dari Allah. Sekalipun seorang Nabi tidak akan mampu memberi hidayah tanpa izinnya. Bacakan ayatnya. Ya, kami lemparkan A, C, dan D. Baik, soal nomor 10 sejarah Islam. Mengabaikan atau tidak memberikan titik pada huruf-huruf pertama dari setiap huruf yang berpasangan, seperti huruf dal, ro, sin, shod, to, ain. Dalam penulisan ayat Al-Quran disebut metode apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihmal. Iya, 100 untuk regu B. Selanjutnya nomor 11 Diki. Ketika seseorang telah melakukan ibadah sholat dengan menggunakan tayamum dalam bersuci karena ketiadaan air, ketika mendapatkan air maka ia wajib mengulang sholatnya. Benar atau salah? Jelaskan atau alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah, tidak wajib mengulang tetapi disunahkan. Iya, Iya. 100 untuk regu B. Selanjutnya akidah dan akhlak. Sebutkan sifat wajib Allah yang diisyaratkan pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi al-masyriq wal-maghrib. Walillahi al-masyriq wal-maghrib. Fa aynama nuwallu fasamma wajhullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Iya, 100 untuk regu B. Selanjutnya, berkenaan dengan siapa dan peristiwa apa yang terkait dengan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma taw'anim manu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan Bani Israel yang dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, maka tatkala mereka sombong dan menentang larangan tersebut dan mereka dikutuk Allah menjadi kera yang hina. Ya, 100 untuk regu B. Ya, telah selesai regu paket regu B. Mari kita lihat skor sementara. Regu A 50, regu B 1295, regu C dan D masih kosong. Ya, tepuk tangan untuk semua ya. Ya, paket soal regu C, regu A, B, dan D juga siap. Fahamul ayat. Dalam surah Al-Ma'idah dijelaskan bahwa keimanan kepada Allah adalah nikmat yang tak ternilai. Orang kafir dan mati dalam keadaan kafir tidak akan terhindar dari siksa hari kiamat, meskipun mereka menyerahkan seluruh harta bendanya sebagai tebusan. Niscaya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut.
Ya, iya, regu B. Regu A, maaf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftaru bi min azabi yaumin qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim. Iya, 20 untuk regu A. Kisah Al-Quran. Berkenaan dengan siapa dan peristiwa apa yang terkait dengan ayat berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghiya ibniyal kabura wa amra'ati aqir qala kadzalik Allahu yaf'alu ma yasha'. Ya, kami lempar ABD penonton Nabi Zakaria ya. Nomor 3, terjemahkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzi tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah yang mendapat azab yang sangat berat. Ya, dari salah dikit ya. Mereka itulah orang-orang yang dapat azab yang sangat berat. Jadi kami kasih nilai 35 untuk regu B. Soal berikutnya kita tajwid. Sebutkan mara'ati al-gunnah dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun dan mim yang bertasydid, nun dan mim yang diidghamkan, nun dan mim yang dibaca ikhfa, nun dan mim yang dibaca izhar, nun dan mim yang berharokat. Iya, 20 untuk regu B. Nomor 5, sempurnakan ayat itu berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'asallahu ghuraban yadhasu fil ardh. Ya, B. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'athallah ghuraban yad'u yab'atu fil ardi liyuriyahu wa yukafi sawata akhi. Iya, masih salah ya. Regu B kita kasih kurang 25. Di luar dari jawaban. Baik, soal nomor 6 bahasa Inggris. Please read the ayah of the Holy Quran which has the following English translation. Then Resmentil look at his food. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yanzuril insanu ila ta'ali. Iya, 50 untuk regu B. Baik, soal nomor 7 moderasi beragama. Selama tidak mengusir, mengintimidasi serta memerangi, Al-Quran membolehkan umat Islam berbuat baik serta melakukan relasi kerjasama dengan pemeluk agama lain. Ajaran moderasi ini disebutkan dalam Al-Quran. Bacakan potongan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
la yanha kumullah wa 'anil ladzina kafaru wa 'anil ladzina nah ijaba wa 'anil ladzina ala yuqatilukum fid din 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum ang tabarruhum waktu ke situ dinamijim inna Allah hayuhibbul muqassitin. Iya, 50 untuk regu B. Baik, soal nomor 8 hadis. Di antara kitab-kitab tentang ilmu mustalah al-hadis adalah kitab Al-Muhaddithul Fasila Bainar Rawa wal Wa'i. Siapakah penyusun kitab tersebut? Ya, regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasan bin Abdul Ar-Rahman Al-Ramah Hurmuzi. Iya, 50 untuk regu B. Baik, soal nomor 9 asbabun nuzul. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabat yang mati syahid pada perang Uhud dengan menempatkan arwah mereka di dalam dada burung-burung hijau yang berterbangan menuju sungai-sungai di surga, memakan buah-buahan dan bersarang di dalam pelita-pelita emas yang tergantung di bawah naungan arsy. Ketika mereka mendapatkan fasilitas istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Siapakah yang berkenan memberitahu saudara-saudara kami bahwa kami masih hidup dan mendapat karunia di surga, supaya mereka tidak gentar berjihad dan tidak melarikan diri dari peperangan?" Allah lalu menurunkan ayat. Bacakan ayatnya. Ya, regu A, B, D. Penonton hadir. Selanjutnya nomor 10, sejarah Islam. Apa jenis khat yang digunakan dalam penulisan ayat Al-Quran Mushaf Utsmani? Khat kopi. Iya, 100 untuk regu C. Selanjutnya fikih. Itriba atau memasukkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan melemparkan ujung kain itu ke atas pundak sebelah kiri sehingga bahu kanan tampak terlihat saat tawaf ibadah. Hukumnya wajib, benar atau salah? Apa alasannya? Salah, yang benar itu adalah sunnah tawaf. Iya, 100 untuk regu C. Selanjutnya akidah dan akhlak. Sebutkan sifat wajib Allah yang disyaratkan pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha waladan. Ya, tambahan regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhalafatul hawadisi. Iya, 50 untuk regu B. Soal terakhir untuk regu C. Tajwid.
Apa yang dimaksud dengan mustahab wudu? Kami lemparkan ABD. Berapa? Ya, sifat-sifat yang baru muncul dari sifat zatiyah masing-masing huruf. Ya, mari kita lihat skor sebentar. Regu A mendapat nilai 100, regu B 1555, regu C 200, regu D masih kosong. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, berikut soal paket regu D. Regu A, B, dan C juga siap. Nomor 1, paham ayat. Dalam surah Al-An'am diungkapkan bahwa nikmat material merupakan salah satu instrumen Allah dalam menguji keimanan hamba-Nya. Orang-orang yang merupakan segala peringatan Allah akan diuji dengan limpahan rezeki dan aneka ragam kesenangan. Bila mereka bertambah takabur dan kufur, maka Allah angkat kenikmatan tersebut secara tiba-tiba sehingga mereka berduka cita dan berputus asa. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Ya, regu ABC. Iya. Jadi saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaab. Kisah Al-Quran berkenaan dengan siapa dan peristiwa apa yang terkait dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allah alaihima adkhulu alaihimul bab fa idza khaltumu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, argumen. Bismillahirrahmanirrahim. Dua orang lelaki dari Bani Israel yang takut kepada Allah saat kaumnya enggan untuk memasuki ke suatu negeri yang mereka diperintahkan untuk memasukinya. Mereka berdua berkata, serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah lah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ya, 50 untuk regu B. Nomor 3, terjemahkan ayat berikutnya soal paket regu D. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. iya, 50 untuk regu B. Nomor 4, soal tajwid. Di antara sebab mad far'i adalah bertemu hamzah. Coba sebutkan 3 mad far'i yang termasuk dalam kelompok itu. Ya, regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Mad wajib mutasil, mad jaiz mufasil, mad silah tawilah atau mad silah kubra. Iya, 50 untuk regu B. Sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma bighurur.
Ya, B. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Uma bigurur falamma da wasyajarata wajad lahuma sawatuhuma wa taufiqa yaksifa ni'alaihima mabniu warikol jannati wa ana da uma rabbuhuma alam anhahuma rabbuhuma alam anhahuma al-til kumash syajarati wa qul lakuma innallah inna syaitan nalakuma aduwwum mubin. Iya, 50 untuk guru B. Soal bahasa Inggris. Di meja, di lemari itu, di lemari yang saya taruh situ waktu tempelan kaligrafik kemarin. Baik, soal nomor 6 bahasa Inggris. Read the ayah of the Holy Quran whose translation as follows. Because there came to him the blind man. Ya, guru B. Bismillahirrahmanirrahim. Anja'ahul a'ma. Ya, 50 untuk guru B. Baik, soal nomor 7 moderasi beragama. Di antara indikator atau ciri moderasi beragama adalah memiliki komitmen kebangsaan dan cinta tanah air. Al-Quran, baik secara implisit maupun eksplisit, menjelaskan ajaran cinta tanah air dalam banyak surat dan ayat. Di antaranya melalui isyarat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bacakan salah satu ayatnya. Ya, guru B. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balad rabbi ja'al hadzal balada aminau wajnubni wa baniya anna budal asnam. Ya, 50 untuk guru B. Baik, soal hadis nomor 8. Di antara kitab-kitab tentang ilmu mustalah al-hadis adalah kitab Al-Jami'il Akhlaqir Rawa wa Adabis Sami'in. Siapakah yang menyusun kitab tersebut? Ya, guru A, B, C. Baik, jawabannya adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Soal nomor 9, Asbabun Nuzul. Ayat ini turun berkaitan dengan beberapa orang Yahudi yang mendatangi sekelompok kaum Ansar dan menghasut mereka untuk tidak mendermakan hartanya di jalan Allah, agar tidak menjadi fakir serta pertimbangan kebutuhan di kemudian hari. Lalu Allah menurunkan firman-Nya untuk menanggapi ucapan mereka. Bacakan ayatnya. Ya, kami lepaskan guru A, B, C. Penonton. Ya, lanjut. Selanjutnya, sejarah Islam. Dalam mengirimkan salinan Mushaf Utsmani, Khalifah Utsman bin Affan sekaligus mengutus seorang qori ahli pembaca Al-Quran. Siapakah qori ahli yang dikirimkan ke kota Madinah? Zaid bin Sabit. Iya, 1 untuk guru C. Selanjutnya Vicky.
Takaran zakat fitrah menurut ketentuan Basnas adalah 2 kg beras atau 3,5 liter. Benar atau salah? Apa alasannya? Benar. Karena Ya, boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Salah, yang benar adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Iya, 20 untuk ragu B. Selanjutnya nomor 12 akidah akhlak. Sebutkan sifat wajib Allah yang diisyaratkan pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Wadahnya. Iya, 100 untuk ragu B. D. Soal terakhir untuk grup D. Berkenaan dengan siapa dan peristiwa apa yang terkait dengan ayat berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya, ragu B. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan orang-orang kafir, saat dikatakan kepada mereka, tiada Tuhan selain Allah, mereka menolak dengan sombong, bahkan menuduh Nabi sebagai penyair gila, dan tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka demi seorang penyair gila. Ya, 50 untuk ragu B. Ya, terakhirlah soal paket. Mari kita lihat skor sementara. Ragu A masih 100, ragu B 2005, ragu C 200, ragu D 200. Masih bisa ya. Ayo. Soal rebutan ya. Kita tes band dulu. Ragu A tes band. Tes band. Ragu B, ragu C, ragu D. Jadi bertiga-tiga ini berhak menjawab ya, jangan tunggu. Jadi kalau memang begitu pertanyaan terus bisa menjawab, jawab. Kalau ragu jangan, karena nilai dipotong 100. Tapi kalau merasa yakin, tekan dan jawab. Oke. Soal nomor 1, fahamul ayat, babak perebutan. Dalam surat Al-An'am terdapat penjelasan proses tumbuhnya aneka macam tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Allah menjelaskan bahwa air hujan sebagai sebab munculnya kebun-kebun yang berisikan aneka tumbuh-tumbuhan yang beragam bentuk, jenis, dan rasanya, agar orang-orang beriman dapat mengetahui kekuasaan Allah. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Surah Al-An'am ayat 99. Penonton, Kisah Al-Quran berkenan siapa, dengan siapa dan peristiwa apa yang terkait pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u abahum isya. Ya, Berkenaan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf yang mendatangi ayah mereka di sore hari sambil menangis dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Ya, 100 untuk berbeda. Terjemahkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atu nisa asadaqatihinna nihla fa in tibana lakum an syai'in minhu nafsa. B.
berikanlah mahar pada wanita yang ingin kamu nikahi sebagai bentuk yang penuh, sebagai bentuk yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka memberikan sebagian dari harta itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Tidak ada kesalahan ayat. Jadi berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian, itu belum disebut. Min 100 untuk mengubah. Yang 100. Saya perlukan ya, jadi salah sedikit tetap min 100. Soal tajwid, sebutkan 3 sifat huruf hijaiyah yang mempunyai lawan. B. Istilah lawannya istifal, izlah lawannya ismat, invita dan itbaq berlawanan dengan itbaq. Invita berlawanan dengan itbaq. Min 100 untuk regu B. Jar lawannya mahmus, syida lawannya rahmah. Ya. Sambung ayat. Sempurna ayat berikut ini. Jangan terlalu buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan ayat berikut ini. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Nonton. Soal bahasa Inggris. Baik, soal bahasa Inggris nomor 6. This translation comes from the ayat in the Holy Quran. Please read it correctly. For what sin she was killed. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat B kutilat. Iya, 100 untuk regu B. Soal nomor 7 tajwid. Dalam makhorijul huruf dikenal istilah al-ja'uf. Jelaskan. Dinamakan al-ja'uf karena keluarnya huruf-huruf berasal dari rongga mulut. Huruf-hurufnya adalah alif, wawu, dan ya. Iya, 100 untuk regu B. Ya, soal nomor 8 hadis. Siapakah yang dimaksud dengan kata-kata rawahu as-sita? Ya, Abu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah. Iya, 100 untuk regu B. Soal nomor 9 Fahmul Quran. Dalam surah Al-A'raf, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, maka kelak mereka akan kekal di dalam neraka. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Nonton. Ya, jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Soal nomor 10 sejarah Islam. Jika kalian dan Zaid bin Sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan. Iya, 100 untuk regu B. Oke, soal nomor 11 fikih. Tumanina di setiap gerakan sholat. Ya, Abu. Salat tumanina termasuk salah satu dari rukun sholat. Iya, 100 untuk regu B. Oke, soal nomor 12 akidah akhlak. Sifat wajib Allah yang manakah yang diindikasikan oleh ayat berikut ini? Oke, karena ayatnya tidak ada, jadi langsung ke soal fikih. Nomor 13. Melihat atau mengarahkan pandangan ke tempat sujud ketika sholat. Salat tetapi termasuk sunat sholat. Ya, 100 untuk regu B. Ya, telah selesai. Mari kita ya, mari kita lihat skor sementara, skor akhir ya. Regu A masih 200, masih 100. Regu B 2505, regu C 200, regu D 200. Ya,
untuk semuanya. Jadi anak sekalian, ini kita belum tahu loh yang 200 ini. Kita belum tahu, dalam arti kan masih ada 2 bapak. Ya, jadi jangan berkecil hati dulu, siapa tahu ada yang dibawa-bawa dari itu. Kita nggak tahu ya. Oke, terima kasih. Kami kembali kepada MC. Mereka saya suruh mereka stempel, saat sana belum stempel, jadi saya bantu stempel. Jadi stempelnya taruh situ. Orang itu kan punya berdiam, ngapain sama? Dengan melanjutkan penampilan huruf A, D, dan D, maka pula sesi bersama lomba diakhiri. Kegiatan ini akan dilanjutkan. Yang itu nama-nama kelurahannya. Dilanjutkan sesi kedua. Selanjutnya, Nanti yang dulu kita yang dulu. Ini nama kue dulu. Orang saya datang kemarin tuh, saya bilang, kertas sudah distempel kan, rapi segala macam, saya tanya kertas sudah siap. Saya yang datang. Jadi saya yang bantu stempel. Terus ngapain? Kalau stempel PTK kita mungkin saya bawa kan, ini kan panitia. Jadi saya tahu sih kenapa saya bawa. Ya Allah.